Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi direktur grup Hoakti? Ko diem. Dia adalah wanita kotor yang tidur dengan orang lain dan melahirkan anak haram. Jika Anda adalah direktur Hoakti, mengapa Anda menyukainya? Istriku adalah orang yang jujur dan baik hati. Bagaimanapun masa lalunya aku akan menerimanya. Kamu, pergilah. Kalian berdua hanyalah pengganggu. Baiklah, ayo pergi. Orang picik itu pun pergi dengan sangat memalukan. Nenek, aku yakin diam-diam mencarimu karena situasi mendesak, jadi tolong biarkan kami pergi dulu. Baiklah, tolong jaga istrimu dengan baik. Aku minta maaf karena keluargaku membuatmu tidak nyaman. Bukan apa-apa, jika aku tahu mereka datang untuk menindasmu, aku pasti sudah mengusir mereka sejak lama. Jika berani menindas cucu menantuku, aku juga tidak akan diam saja. Ayo pergi, kamu punya sesuatu yang mendesakkan. Nenek, kami pergi dulu. Baiklah, ayah, saya tidak menyangka dia sebenarnya adalah presiden. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ko diem memang punya keberanian. Saya tidak menyangka dia bisa menikah dengan orang besar. Tapi ayah, saat ini sedang banyak perbincangan di internet tentangku. Apa yang harus saya lakukan? Min Chao, Anda mungkin tahu bahwa status keluarganya sekarang lebih berharga daripada dukungan dari keluarga pacarmu. Ia menikah dengan presiden juga suatu keberkahannya. Kamu harus memahaminya. Ayah, apakah kamu berencana untuk meninggalkanku? Aku tidak akan meninggalkan anakku. Aku hanya melakukannya untuk menyelamatkan muka kita. Untuk saat ini jangan pergi ke perusahaan. Tetaplah di rumah dan istirahat sebentar. Tunggu hingga badai berlalu, lalu aku bisa mempertimbangkannya lagi. Jangan, ayah. Chao diem, kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sekarang membuat ayahku meninggalkanku. Jangan berani bermimpi bahwa kamu bisa menang melawanku. Suamiku, hari ini aku bertemu dengan seseorang. Orang ini membantu saya melahirkan bayiku saat 5 tahun lalu. Tahun itu, saya mengalami kesulitan melahirkan dan hampir kehilangan nyawa. Setelah saya terbangun setelah melahirkan, mereka memberitahu saya bahwa saya telah melahirkan 2 orang anak. Namun saat itu mereka hanya memberikan bayi perempuan saja, karena bayi laki-laki itu sudah meninggal. Jangan menangis, aku ada di sini. Tapi hari ini orang itu mengatakan sesuatu. Ada seorang wanita yang membawa bayi laki-lakiku pergi. Ia mengatakan bayinya masih hidup. Dokter mengatakan mereka akan segera mengembalikan bayi itu kepada saya. Namun perawat itu tidak mengembalikannya. Saya merasa sangat takut sekarang. Saya khawatir bayinya memang masih hidup sekarang. Istriku, jangan terlalu khawatir. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki hal ini segera. Anda kembali ke rumah sakit saja untuk merawat nenek dan serahkan saja masalah ini padaku. Dasar wanita kotor yang keras kepala. Anda berani bergabung dengan Huok Diem untuk bekerja sama menyakiti saya. Bagaimana mungkin kamu bisa memutuskan untuk menikah dengan Hoak Din? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sudah Min Chao, jangan melukai dirimu sendiri. Leda, karena wanita busuk itu, aku dijatuhi hukuman oleh ayahku. Dia baru saja meninggalkanku. Dia mungkin ingin mengklaimnya sebagai putri kandungnya lagi. Dia pasti akan meninggalkanku seperti sebelumnya. Aku sangat takut ketika membayangkannya saja. Aku khawatir ayahku tidak membutuhkanku lagi. Jangan takut Min Chao, aku akan selalu berada di sisimu. Leda, aku tahu kamu adalah orang yang terbaik untukku. Min Chao, aku sangat mencintaimu. Jadi, apakah Anda masih mau membantu saya? Aku akan melakukan tindakan yang lebih berani. Dengan begitu, aku akan bahagia sepanjang hidupku. Apa maksudmu? Intinya dia sudah menghancurkanku, aku pasti tidak akan membiarkan dia hidup damai. Dia berpikir jika dia menikah dengan Cho Hoak, dia akan selangkah lebih baik dariku. Dia pasti lupa dia juga punya 2 kelemahan. Min Chao, jadi apa yang ingin kamu lakukan? Saatnya untuk mengeluarkan kartu AS-nya. Kita tahu bahwa Hoakti jauh lebih kuat dari Luke Gia. Mereka juga sangat menghargai kehormatan. Semuanya sudah jelas, saya tidak percaya bahwa penyihir tua itu masih akan melindunginya. Oke, saya akan membantu Anda. Terima kasih, kamu adalah orang terbaik bagiku di dunia ini. Min Chao, setelah kamu menyelesaikan masalahnya, kita akan meninggalkan keluarga ini. Pria tua itu tidak menghargai anak-anaknya. Dia hanya menghargai reputasi Luke Gia saja. Oke, sang asisten melaporkan penyelidikannya. Tuan Hoak, kami sudah menyelidikinya. Nama wanita itu adalah Fuong Tui Ha. Tahun itu dia juga bekerja sebagai kebidanan. Tahun itu,
wanita itu mengalami kesulitan melahirkan dan mengeluarkan banyak darah hingga dia hampir kehilangan nyawanya. Setelah melahirkan, dokter mengatakan hanya bayi perempuannya saja yang selamat. Namun kenyataannya anak laki-lakinya bisa bernafas. Jadi kemungkinan besar dia masih hidup. Jadi di mana sekarang? Dokter mengatakan dia memberikannya kepada perawat dan kemudian menyuruhnya untuk memberikannya kepada wanita itu. Namun wanita itu tidak menerimanya. Saya juga menyelidiki perawat itu. Tapi dia meninggal karena sakit 2 tahun lalu, dan anak-anaknya tidak mengetahuinya. Jadi informasinya putus begitu saja. Lanjutkan penyelidikan. Namun, dokter mengatakan bahwa setelah anak laki-laki tersebut lahir, tubuhnya sangat lemah. Pada akhirnya, meskipun dia bisa bernafas, saya khawatir peluang untuk bertahan hidupnya tidak tinggi. Apakah kita perlu memberitahu wanita itu? Biarkan saya yang menangani masalah ini, Anda terus lakukan penyelidikannya saja. Ya, saat dilakukan operasi, sang istri terlihat khawatir. Jangan takut, percaya saja pada Profesor Lu. Dia ahli dalam pembedahan ini. Istriku, mengenai bayi tersebut. Kami telah menyelidiki beberapa petunjuk, namun kami masih belum bisa memastikannya. Jangan terlalu khawatir, saya akan menyelidikinya secara menyeluruh. Saya sangat takut dengan berita tersebut. Saya berharap bayinya masih hidup, tapi saya juga khawatir dia masih hidup. Jika dia masih hidup, saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang akan dia alami beberapa tahun terakhir ini. Maafkan aku, itu semua karena aku tidak baik. Jika kamu muncul lebih awal, kamu mungkin benar-benar bisa mengetahui masa laluku. Istriku, ada sesuatu yang ingin aku buktikan dan dikonfirmasi olehmu. 5 tahun yang lalu aku. Saudaraku, bagaimana dengan kondisi nenekku? Anda tidak perlu khawatir lagi. Semua baik saja. Suamiku, nenek baik-baik saja. Hochdin An, saya harap Anda melakukan apa yang kemarin saya katakan. Kepribadiannya selalu seperti itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ah, suamiku, apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Benar sekali, saya ingin menemukan kecurigaanku dan meminta konfirmasi darimu. 5 tahun yang lalu tiba-tiba, kedua orang tua picik itu datang. Ayah dan ibu datang untuk mengunjungi nenekku. Apakah keadaan nenekmu baik-baik saja? Bukankah kami tidak lagi memiliki hubungan apapun? Ini tidak ada urusannya dengan kalian. Anak bodoh ini, kami berdua adalah ayah dan ibumu. Kami memiliki hubungan darah. Saya juga adalah anak dari nenekmu. Mengapa Anda terus menyimpan dendam terhadap orang tua seperti itu? Lu Kin Puk, kata-katamu ini membuat kuku merasa mual. Tahun itu, apakah kamu tidak ingat apa yang sudah kamu katakan padaku? Bukankah kamu yang memutuskan hubungan denganku? Kami tidak menjalin hubungan lagi. Ayah mengucapkan kata-kata itu ketika sedang marah. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Untuk apa kamu berdiri di sana? Itu adalah anakmu juga. Apakah kamu tidak ingin meminta maaf padanya? Diam-diam, ibu tahu ibu tidak baik. Ibulah yang menolak mempercayai anakku sendiri tahun itu. Itu salah ibu. Sang ibu terlihat sangat tertekan. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Istriku sedang tidak mood untuk berdebat dengan kalian saat ini. Tolong pergilah dari sini. Tolong pulanglah. Malam ini ibumu akan memasak beberapa hidangan lezat. Ingatlah untuk membawa pulang suamimu juga. Tidak habis pikir. Sepertinya wajahmu tampak setebal tembok. Istri saya sudah mengatakan bahwa dia dan Anda tidak lagi memiliki hubungan apapun. Nyonya Luke, Tuan Luke, tolong keluarlah. Ini rumah sakit. Silakan pergi keluar. Diam-diam, aku adalah ayahmu. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Silakan kembali ke rumah dalam beberapa hari. Ayah ingin memberitahumu sesuatu. Jangan bermimpi. Sang ibu datang dan mengepalkan sesuatu. Nak, yang bersalah padamu adalah ibu. Ibu sungguh minta maaf. Setelah mereka pergi, dia membuka kertasnya. Diam-diam, mereka ingin mencelakakan Anda. Tolong segera tinggalkan rumah sakit. Apa maksudnya? Wanita Lu ini sepertinya tidak punya nyali untuk melakukan kesalahan apapun. Dia juta tidak pernah menggertakmu. Nampaknya ia masih punya hati nurani. Mungkin dia tidak rela kehilangan Luk Min Chao. Jadi dia mencoba mencari cara untuk menyakitimu lagi. Luk Min Chao, dia harus membayar harganya. Itu benar istriku. Oh ya, kamu sudah menemukan perawat terbaik untuk merawat nenek. Asistenku akan segera datang menjemput kedua anak kita. Dia sangat menyukai mereka berdua ketika menemaninya. Biarkan saja mereka berdua tinggal bersamanya untuk sementara waktu.
Oke, begitu mereka hendak keluar, mereka dihadang banyak orang. Apa yang kamu inginkan? Sudah lama tidak bertemu. Tidak peduli berapa kali aku menelponnya, dia sama sekali tidak mengangkatnya. Mengirim pesan pun dia tidak menjawab. Sekarang dia punya pria baru. Apakah kamu ingin menendangku? Apa maksud Anda, Sao Huongdao? Dia bahkan berpura-pura lupa. Aku sudah bilang, aku tidak peduli dengan siapa orang yang kamu cintai dan dengan siapa kamu bersama. Tapi katakan padaku kalau anak itu adalah putriku. Jadi, saya harus mengambilnya. Diam-diam, apakah ini suami barumu? Halo, akulah orang yang lebih dulu mendapatkannya. Aku ayah dari bayiku. Aku juga orang pertama yang menyentuhnya. Mungkin Anda masih belum mengetahuinya. Wanita ini lebih buruk dari yang Anda kira. Kami tidur bersama ketika kami berusia 18 tahun. Saya sudah lelah bermain dengannya selama bertahun-tahun. Huongdao, kamu sudah gila. Kamu harus pergi ke rumah sakit jiwa. Mengapa Anda juga membawa reporter ini ke sini? Lalu mengucapkan beberapa patah kata yang merusak moralku. Apakah Anda bisa mempertanggungjawabkannya? Ini semua adalah kebohongan. Suamiku, saya mohon jangan dengarkan omong kosongnya. Tenang saja, aku hanya percaya padamu. Tindak pidana menyebarkan berita bohong pasti akan dikenakan sanksi hukum. Huongdao, teruslah bicara omong kosong. Saya juga telah merekamnya. Sialan, wanita itu cepat segera kembalikan bayi itu kepada saya. Jika tidak, saya akan mengunggah semua hal buruk yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun. Cepat liput mereka. Apakah putri Anda yang lahir 5 tahun lalu adalah anaknya? Dikatakan bahwa karena uang, Anda telah berusaha mengusirnya tahun itu. Apakah ini benar? Aku menandai semua reporter yang ada di sini. Siapapun yang berani memposting rumor palsu, kalian akan berhadapan dengan gugatan dari pengacara saya. Kalian bahkan berani menuduh istri saya berbohong. Dia memimpin wartawan ini untuk menimbulkan kekacauan di rumah sakit Grup Hoakti. Anda akan menanggung sendiri akibatnya.